Sholawat serta salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan rangkaian acara pada Jumat ini, yaitu acara pertama, pembukaan. Acara kedua, ngaji bersama. Acara ketiga, pidato bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Bima. Acara keempat, sholawat bersama, dan acara terakhir penutup dan doa untuk berkahnya acara kita pagi hari ini adalah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu mengaji bersama dengan membawakan surah Al-Nur kepada tuan kami Dewi Auliana. Dipersilakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik, kalau begitu saya absen dulu satu-satu. Ya. Abid Yazid Al-Bustami, Sakit. Andi Malaramir, Dimas Fadila, Bu. Dwi Reseki Besye, Eri Amriani, Eri Rahmawati, Halilur Rahman, Baik, Bu. Ica Tistia, Imam Solihin, Lilis Amelia, Linda Marcelina, M. Abdul Saputra, Miftahul Huda, Muhammad Fauzan Najib, Muhammad Tulus Septiansyah Aris Putra, Nadia Safira, Nur Aisyah, Nur Anissa, Nur Khalifah, Nur Tajiatun Nufus, Nurul Fauzan, Nurul Jiyada, Oti Purwati, Puput Salsabila, Radiatul Nadia, Tri Mulyani Putri, Wulandari, Sakit. Fitri. Nah, baik anak-anak, mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, mari
Enggak ada. Lalu dia saya begini ya. Saya ulangi. Bahasa Indonesia. Iya. Ya, tepuk tunggal. Yes. Tepuk ganda. Yes, yes. Tepuk ganda. Yes, yes. Tepuk tunggal. Yes. Tepuk ganda. Yes, yes. Tunggal. Yes. Tunggal. Yes. Ya, terima kasih banyak. Ternyata kalian semangat juga ya dalam pelajaran kita hari ini. Nah, oke. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai apa kemarin? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada berapa? Tiga. Siapa yang tahu? Ya silakan. Produksi, distribusi, sama konsumsi. Produksi, distribusi, sama konsumsi. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari produksi? Ya silakan. Produksi menghasilkan suatu barang atau jasa. Ya tepuk tangan buat teman-teman. Ya siapa yang tahu apa itu pengertian distribusi? Ya silakan. Menjual barang. Menjual barang. Ada lagi? Kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran. Ada lagi? Ada lagi yang tahu apa itu distribusi? Ya silakan. Penyaluran barang. Iya, menyalurkan barang. Nah, kegiatan distribusi itu adalah menyalurkan barang. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini jadi pertemuan kita hari ini adalah konsumsi sebagai ekonomi. Nah, sebelum saya lanjut ke tujuan pembelajaran, ada yang tahu nggak apa itu konsumsi? Ya, silakan. Menggunakan barang. Kegiatan menggunakan barang. Siapa lagi? Siapa lagi yang tahu? Ya silakan. Mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, itulah yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Nah, tepuk tangan dulu buat teman-temannya tadi yang menjawab. Oke. Nah, sekarang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menguraikan pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan teori perilaku konsumen dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui media lisan dan tulis dengan benar. Jadi saya minta sekarang kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok. Untuk kelompok yang ini kelompok 1, terus ini kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelompok. Jadi saya minta yang di belakang sana pindah ke sana yang lain. Ya, silakan bentuk kelompok dulu. Iya.
Ya silakan anak-anak perhatikan video ini. Tunggu sebentar. Udah guru volumenya aja. Volumenya aja, guru. Udah di sananya ketik lutut itu nggak tahu apa. Tinggal dibesarin volumenya aja, Bu. Tinggal besarin Udah volumenya mau aja. nih guru volumenya. Nah, Iya, 13. soalnya ini saya punya laptop dan terbantuan di sini. Itu mah. Bentar. Baik. Ini ungkap ya. Udah. Dinamakan faktor internal motivasi, di mana motivasi yang ada di dalam diri sendiri yang mendorong melakukan suatu kegiatan. Saat kamu melihat iklan baju di televisi, kamu sangat tertarik pada baju itu. Silakan perhatikan video ini. Saat kamu bangun tidur, terus kamu merasa lapar. Ibumu belum masak untuk sarapan. Terpaksa deh, kamu membeli makanan di warung depan rumahmu. Nah, terus kamu membayarnya memakai uang jajan kamu. Dari kegiatanmu ini, kamu sudah terlibat sebagai pelaku ekonomi. Di mana ketika kamu membeli makanan, kamu termasuk dalam perilaku konsumsi loh. Seperti yang kamu ketahui, konsumsi itu kegiatan menggunakan barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika kamu diberi uang 10.000 untuk jajan, kamu membeli es jeruk dan gorengan. Tapi, waktu uang sakumu bertambah menjadi 20.000, kamu akan membeli es jeruk, gorengan, ditambah roti. Ini dinamakan faktor internal pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Kalau kamu sedang bercermin dan melihat rambutmu yang sudah panjang, kamu termotivasi untuk merapikan rambutmu, yang akhirnya kamu pergi ke salon terdekat untuk memotong rambut. Itu sih dinamakan faktor internal motivasi, di mana motivasi yang ada di dalam diri sendiri yang mendorong melakukan suatu kegiatan. Saat kamu melihat iklan baju di televisi, kamu sangat tertarik pada baju itu. Esoknya pun kamu langsung pergi ke toko tersebut untuk membelinya. Di sini, sikap kamu yang antusias terhadap suatu produk berpengaruh loh dalam meningkatnya tingkat konsumsi. Itu faktor internal berupa sikap dan kepribadianlah yang mempengaruhi konsumsi. Waktu di toko buku, kamu ditawari jika ada produk komik baru. Akan tetapi, kamu kurang menyukainya dan lebih suka novel. Dalam hal ini, seleramu mempengaruhi tingkat konsumsi. Itu faktor internal selera namanya. Selain faktor internal konsumsi tadi, ada juga faktor eksternal konsumsi. Misalnya nih, di daerahmu ada upacara kebudayaan. Nah, saat menjelang acara tersebut, tingkat konsumsi terhadap barang yang dibutuhkan untuk upacara di daerahmu meningkat. Itu dinamakan faktor eksternal kebudayaan, di mana kebudayaan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakatnya. Kemudian, ketika kamu membeli mangga 2 kg dengan harga 18.000 per kilogram, dan saat harga mangganya naik menjadi 25.000 per kilogram, kamu hanya membeli 1 kilogram saja. Faktor eksternal harga baranglah yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang dikonsumsi akan berkurang, dan sebaliknya. Kamu sebagai konsumen akan mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, bukan? Teori yang menganalisis perilaku kamu sebagai konsumen ini dinamakan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini terbagi menjadi 2 pendekatan loh. Yang pertama, kamu bisa menyebutnya teori atau pendekatan kardinal, di mana kepuasan konsumen dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Artinya, kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka berupa util atau satuan ukuran kegunaan. Misalnya nih, ketika kamu mengkonsumsi es teh, kamu memberikan nilai kepuasan 75. Sedangkan kepuasan yang diperoleh temanmu dalam mengkonsumsi es teh yang sama adalah 85. Yang kedua, teori atau pendekatan ordinal. Dalam teori ini, kepuasan tidak dapat diukur, melainkan hanya dapat dibandingkan. Ketika kamu memperoleh kepuasan mengkonsumsi 1 coklat dan 2 donat itu sama dengan kepuasanmu saat mengkonsumsi 2 donat dan 1 coklat. Nah, itu tadi faktor-faktor dan teori mengenai perilaku konsumsi yang kita pelajari. Semoga bermanfaat ya. Jadilah konsumen yang hemat, karena hemat itu pangkal kaya. Sampai jumpa. Tadi kalian sudah menyaksikan video mengenai kegiatan konsumsi. Jadi sekarang saya akan membagikan LKPD-nya. Satu ini ya, tidak ada ini kelompok 2, itu 3.
Apa tuh? Ini paling Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya, diskusi. Ya, tulis nama anggotanya. Kelompoknya kelompok berapa? Ya, saya kasih waktu 15 menit buat menyelesaikan LKPD-nya. Mari kita baca. Oh, ini pendapat kamu simpulkan pengertian konsumsi sesuai dengan itu juga ini tujuan konsumsi itu semakin meningkat penghasilan kebutuhannya, makin banyak penghasilan yang didapat. Ya, 15 menit.
Apa situasi? Mana ada yang sudah selesai? Lagi tuh. Kelompok yang sudah selesai ada. Kita bentar lagi. Lagi hotel. Yuk, yang 4. Oke, 4. Ada penghapus. Kita sudah guru. Belum juga. Ya, ada kelompok yang sudah. Silakan saya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Ini. Bisa ada kelompok. Ya, coba yang lainnya perhatikan apa yang dipresentasikan teman-teman di depan. Di sini saya akan menilai yang mana hasil yang presentasi sama yang memberikan masukan sama hasil dari kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Langsung saja dari soal pertama. Berdasarkan gambar di bawah ini, uraikan pengertian dari konsumsi. Jadi, hasil diskusi kami yaitu konsumsi adalah suatu kegiatan yang menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk soal yang kedua, uraikan tujuan konsumsi berdasarkan pemahamanmu pada gambar di bawah ini. Hasil dari diskusi dari kelompok kami, tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapai kepuasan yang maksimal agar tercapai kemakmuran, kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Oke, soal yang ketiga.
Berdasarkan ilustrasi di atas, buatlah perhitungan marginal utility atau MU dan gambarlah kurva hukum Gaussian satu yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Gambarnya aja. Anu tampilnya dulu, tampilnya dibaca. Kan itu yang sesuai. Berdasarkan ilustrasi di atas, tabel dapat dibuat sebagai berikut. Bubur ayam atau satuan mangkuk. Yang pertama, satu mangkuk, total utility 30, marginal utility atau MU 30. Nah, tabelnya Di belakang. Yang kedua yaitu 2 mangkok bubur ayam, satuan mangkok, total utility atau TU-nya 45, marginal utility atau MU-nya 15. oh 15. Bubur ayam atau satuan mangkok 3 mangkok, 3 mangkok total utility-nya atau TU 55, 55. marginal utility-nya 10. Selanjutnya bubur ayam satuan mangkok 4 mangkok, 4 mangkok total utility atau TU 50, 50 kayak. marginal utility atau MU min 5. Selanjutnya yang terakhir 5 mangkuk bubur ayam, total utility atau TU-nya 40, marginal utility atau MU-nya min 10. Oh, min 10. Nilai marginal. Nilai marginal utility dapat dihitung dengan rumus MU sama dengan TU dalam kurung N dikurang TU dalam kurung N min 1. Secara teknik, perhitungannya adalah sebagai berikut. MU bubur ayam pertama sama dengan 30 kurang 0, yaitu sebesar 30. MU bubur ayam kedua 45 dikurang 30, yaitu sebesar 15. MU bubur ayam ketiga 55 dikurang 45, yaitu sebesar 10. MU bubur ayam keempat 50 dikurang 55, yaitu sebesar min 5. MU bubur ayam kelima sama dengan 40 dikurang 50, yaitu sebesar min 10. Berdasarkan nilai MU yang telah terlihat, nilai MU paling tinggi pada saat Ali makan bubur ayam mangkuk yang pertama, dan nilai MU terkecil ada ketika Ali makan bubur pada mangkuk kelima. Hal ini berarti saat makan bubur ayam pada mangkuk yang pertama, tingkat kepuasan Ali sangat tinggi, karena pada saat makan bubur ayam mangkuk pertama Ali sangat tinggi, karena pada saat makan bubur ayam mangkuk pertama Ali sangat lapar. Sedangkan pada saat makan bubur ayam mangkuk kelima, Ali sudah kenyang sehingga tingkat kenikmatannya kecil. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Sudah jelas? Jelas. Kita tepuk tangan sama kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 menutup presentasinya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 1. Maju kelompok 1. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Berdasarkan gambar di bawah ini, uraikan pengertian dari konsumsi. Konsumsi makanan adalah
jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu. Penilaian konsumsi makan adalah salah satu metode yang digunakan dalam menentukan status gizi perorangan atau kelompok. Yang kedua, uraikan tujuan konsumsi berdasarkan pemahamanmu pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwa tujuan dan konsumsi untuk memuaskan kebutuhan secara fisik, memuaskan kebutuhan rohani, serta menghabiskan nilai guna pada sekaligus. Tiga, pada hari Minggu Ali melakukan aktivitas lari pagi. Ali lari pagi menelusuri pantai Amahami dari pukul 6.00 WITA sampai 8 WITA. Pada saat mulai lari pagi, Ali belum makan pagi, sehingga setelah selesai lari pagi terasa sangat lapar. Setelah sampai di rumah, Ali langsung masuk ke dapur, segera mengambil satu mangkuk bubur ayam yang telah dihidangkan ibunya di meja makan. Karena rasa lapar yang sangat besar, Ali memutuskan untuk mengambil satu mangkuk bubur ayam kembali. Setelah habis, mangkuk kedua ternyata rasa lapar masih dirasakan Ali, hingga akhirnya Ilham menghabiskan 5 mangkuk bubur ayam. Ketika makan bubur ayam pertama, tingkat kepuasan total yang dirasakan Ali sebesar 30 util. Mangkuk kedua naik menjadi 45 util. Mangkuk ketiga naik menjadi 55 util. Namun pada mangkuk yang keempat, tingkat kenikmatan mulai berkurang, yaitu sebesar 50 util. Mangkuk kelima 40 util. Berdasarkan ilustrasi di atas, buatlah perhitungan marginal utility atau MU dan gambarlah kurva hukum Gaussian 1 yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Berdasarkan ilustrasi di atas, kami dapat dibuat seperti ini. Ya, kita lihat tabelnya. Tabel yang kalian bikin. Tabelnya dong. Yang kalian bilang langsung kamu. Oke, sambil dibaca. Iya, tabelnya. Bubur ayam, mangkuk total utility 30. Kurvanya ada di belakang. Dan kurvanya aja merugikan utility 30. Terus mangkuk yang kedua total utility 45, merugikan utility 15. Mangkuk yang ketiga total utility 55, merugikan utility 10. Mangkuk yang keempat total utility-nya 50, merugikan utility min 5. Mangkuk yang kelima total utility-nya 40, merugikan utility-nya min 10. Nilai marginal utility dapat dihitung dengan rumus MU sama dengan TU N min TU atau N min 1. Secara teknik perhitungannya adalah sebagai berikut. MU bubur ayam pertama 30 dikurang 0 yaitu sebesar 30. MU bubur ayam kedua 45 dikurang 30 yaitu sebesar 15. MU bubur ayam ketiga 55 kurang 45 yaitu sebesar 10. MU bubur ayam keempat 50 dikurang 55 yaitu sebesar 5. MU bubur ayam kelima 40 dikurang 50 yaitu sebesar 10. Berdasarkan nilai MU yang telah terlihat, nilai MU paling tinggi ada pada saat Ali makan bubur ayam. Bubur ayam mangkuk yang pertama dan nilai MU terkecil adalah ada ketika Ali makan bubur ayam pada mangkuk kelima. Hal ini berarti saat makan bubur ayam pada mangkuk yang pertama, tingkat kepuasan Ali sangat tinggi karena pada saat makan bubur ayam mangkuk pertama Ali sangat lapar, sedangkan pada saat makan bubur ayam mangkuk kelima sudah banyak sehingga tingkat kenikmatannya tinggi. Setelah diketahui nilai MU, maka baik kurva TU maupun kurva MU dapat digambar sendiri. Ini kurvanya. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya tidak ada, Kak. Tidak ada. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama. Berdasarkan gambar di bawah ini, uraikan pengertian dari konsumsi. Jawaban dari kelompok kami, perilaku konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nomor 2, uraikan tujuan konsumsi berdasarkan pemahamanmu pada gambar di bawah ini. Jawaban kami adalah tujuan konsumsi mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang sekaligus memuaskan kebutuhan secara fisik, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang dalam jangka waktu tertentu. Nomor 3, pada hari Minggu Ali melakukan aktivitas lari pagi. Ali lari pagi menelusuri pantai Amahami dari pukul 6 WITA sampai 8 WITA. Pada saat mulai lari pagi, Ali belum makan pagi sehingga setelah selesai lari pagi terasa sangat lapar. Setelah sampai di rumah Ali, langsung masuk ke dapur, segera mengambil satu mangkuk bubur ayam yang telah dihidangkan ibunya di meja makan. Karena rasa lapar yang sangat besar, Ali memutuskan untuk mengambil satu mangkuk bubur ayam kembali. Setelah habis mangkuk kedua, ternyata rasa lapar masih dirasakan Ali hingga akhirnya ilham menghabiskan 5 mangkuk bubur ayam. Ketika makan bubur ayam, pertama tingkat kepuasan total yang dirasakan Ali sebesar 30 util. Mangkuk kedua naik menjadi 45 util. Mangkuk ketiga naik menjadi 50 util. Namun, pada mangkuk yang keempat, tingkat kenikmatan mulai berkurang, yaitu sebesar 50 util. Mangkuk kelima, 40 util. Berdasarkan ilustrasi di atas, buatlah perhitungan marginal utility atau MU dan gambarlah kurva hukum Gaussian 1 yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Oke, berdasarkan ilustrasi di atas dapat dibuat sebagai berikut. 1 mangkok bubur ayam, total utility yaitu 30 dan total marginal utility 30. 2 mangkok, total utility-nya 45, sedangkan marginal utility-nya 15. 3 mangkok, total utility-nya 55, sedangkan marginal utility-nya 10. 4 mangkok, total utility-nya 50, sedangkan marginal utility-nya min 5. 5 mangkok, total utility-nya 40, sedangkan marginal utility-nya min 10. Nilai marginal utility dapat dihitung dengan rumus MU sama dengan TU dalam kurung N kurang TU dalam kurung N kurang 1. Secara teknik perhitungannya adalah sebagai berikut. MU bubur ayam pertama sama dengan 30 dikurang 0, yaitu sebesar 30. MU bubur ayam kedua yaitu 45 dikurang 30, yaitu sebesar 15. MU bubur ayam ketiga yaitu 55 kurang 45, yaitu sebesar 10. MU bubur ayam keempat yaitu 50 kurang 55 sebesar min 5. Dan terakhir MU bubur ayam kelima yaitu 40 dikurang 50 yaitu sebesar min 10. Berdasarkan nilai MU yang telah terlihat, nilai MU paling tinggi pada saat Ali makan bubur ayam mangkok yang pertama dan nilai MU terkecil ada ketika Ali makan bubur ayam pada mangkok kelima. Hal ini berarti pada saat Ali makan bubur ayam pada mangkok yang pertama, tingkat kepuasan Ali sangat tinggi karena pada saat makan bubur ayam mangkok pertama Ali sangat lapar. Sedangkan pada saat makan bubur ayam mangkok kelima Ali sudah kenyang sehingga tingkat kenikmatannya kecil. Setelah diketahui nilai MU, maka baik kurva TU maupun kurva MU dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat di sini contohnya. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Jelas sudah. Oh, jelas. Ya, sudah ada. Sudah ada. Oh ya, terima kasih. Yang lain tidak ada? Nggak ada.
Siap, Han. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 3. 4. Ya. Ada kita kawan. Masuk para Ya, silakan. apaan tuh? Yang satu lot peker. Yang satu lot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Apa dia? Untuk soal nomor 1, berdasarkan gambar di bawah ini, uraikan pengertian dari konsumsi. Menurut kami, dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa kegiatan konsumsi ialah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan hidup. Untuk soal nomor 2, uraikan tujuan konsumsi berdasarkan pemahamanmu pada gambar di bawah ini. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan barang atau jasa yang telah diproduksi untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari serta memenuhi keinginan internal seseorang. Soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, pada hari Minggu, Ali melakukan aktivitas lari pagi. Ali lari pagi menelusuri pantai Amahami dari pukul 6 WITA sampai 8 WITA. Pada saat mulai lari pagi, Ali belum makan pagi, sehingga setelah selesai lari pagi terasa sangat lapar. Setelah sampai di rumah, Ali langsung masuk ke dapur, segera mengambil 1 mangkuk bubur ayam yang telah dihidangkan ibunya di meja makan. Karena rasa lapar yang sangat besar, Ali memutuskan untuk mengambil 1 mangkuk bubur ayam kembali. Setelah habis mangkuk kedua, ternyata rasa lapar masih dirasakan Ali, hingga akhirnya Ilham menghabiskan 5 mangkuk bubur ayam. Ketika makan bubur ayam pertama, tingkat kepuasan total yang dirasakan Ali sebesar 30 otil. Mangkuk kedua naik menjadi 45 otil. Mangkuk ketiga naik menjadi 55 otil. Namun pada mangkuk yang keempat, tingkat kenikmatan mulai berkurang, yaitu sebesar 50 otil. Mangkuk kelima 40 otil. Berdasarkan ilustrasi di atas, buatlah perhitungan marginal utility atau MU dan gambarlah kurva hukum Gaussian 1 yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Berdasarkan ilustrasi di atas, tabel dapat dibuat sebagai berikut. Bubur ayam dalam satuan 1 mangkuk. 1 mangkuk total utility atau TU-nya 30. Marginal utility-nya 30. 2 mangkuk total utility-nya 45, marginal utility-nya 15. 3 mangkuk total utility-nya 55, marginal utility-nya 10. 4 mangkuk total utility-nya 50, marginal utility-nya min 5. 5 mangkuk total utility-nya 40, marginal utility-nya min 10. Tabelnya bisa kalian lihat seperti gambar ini. Nggak bisa lihat. Nilai marginal utility dapat dihitung dengan rumus MU sama dengan TU. Nilai N min TU dalam kurung satuan N min 1. Secara teknik perhitungannya adalah sebagai berikut. MU bubur ayam pertama 30 min 0, yaitu sebesar 30. MU bubur ayam kedua 45 min 30, yaitu sebesar 15. MU bubur ayam ketiga 55 min 45, yaitu sebesar 10. MU bubur ayam keempat 50 min 55, yaitu sebesar min 5. MU bubur ayam kelima 40 min 50, yaitu sebesar min 10. Min kali min. Berdasarkan nilai MU yang telah terlihat, nilai MU paling tinggi ada pada saat Ali makan bubur ayam mangkuk yang pertama, dan nilai MU terkecil ada ketika Ali makan bubur ayam pada mangkuk kelima. Hal ini berarti saat makan bubur ayam pada mangkuk yang pertama, tingkat kepuasan Ali sangat tinggi karena pada saat makan bubur ayam mangkuk pertama, Ali sangat lapar. Sedangkan pada saat makan bubur ayam mangkuk kelima, Ali sudah kenyang sehingga tingkat kenikmatannya kecil. Setelah diketahui nilai MU, maka baik kurva TU maupun kurva MU dapat digambarkan sebagai berikut. Gambarnya bisa kalian lihat dengan Dari apa yang kami sampaikan tadi, apakah ada yang mau ditambah atau bisa enggak? Ada. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok
silakan. Kopi kira pergi? Kopinya. Aurora deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 5, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dan soal nomor 1 dan 2 akan dibacakan oleh Dimas tadi. 1. Berdasarkan gambar di bawah ini, uraikan pengertian dari konsumsi. Gambar di atas menunjukkan konsumsi pangan, yaitu sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang, kelompok atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Yang kedua, uraikan tujuan konsumsi berdasarkan pemahamanmu pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, tujuan konsumsi adalah meningkatkan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna mendapat kepuasan dan kesejahteraan bagi kesehatan tubuh. Oke, soal nomor 3. Pada hari Minggu, Ali melakukan aktivitas lari pagi. Ali lari pagi menelusuri pantai Amahami dari pukul 06 tepat Wita sampai dengan 8 tepat Wita. Pada saat mulai lari pagi, Ali belum makan pagi, sehingga setelah selesai lari pagi terasa sangat lapar. Setelah selesai sampai di rumah, Ali langsung masuk ke dapur segera mengambil 1 mangkok bubur ayam yang telah dihidangkan ibunya di meja makan. Karena rasa lapar yang sangat besar, Ali memutuskan untuk mengambil 1 mangkok bubur ayam kembali. Setelah habis mangkuk kedua, ternyata rasa lapar masih dirasakan Ali hingga akhirnya Ilham menghabiskan 5 bungkus mangkok bubur ayam. Ketika makan bubur ayam pertama, tingkat kepuasan total yang dirasakan Ali sebesar 30 ulti. Mangkuk kedua naik menjadi 45 ulti. Mangkuk ketiga naik menjadi 55 ulti. Namun pada mangkuk yang keempat, tingkat kenikmatan mulai berkurang, yaitu sebesar 50 ulti. Mangkuk kelima 40 ulti. Berdasarkan ilustrasi di atas, buatlah perhitungan marginal utility MU dan gambarlah kurva hukum Gaussian 1 yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Berdasarkan ilustrasi di atas, tabel dapat dibuat sebagai berikut. Tabel pertama, bubur ayam satuan mangkok, total utility atau TU, marginal utility atau MU. 1 mangkok, total utility 30, marginal utility 30. 2 mangkok, total utility 45, marginal utility 15. 3 mangkok, total utility 55, marginal utility 15. 3 mangkok, total utility 55, marginal utility 10. 4 mangkok, total utility 50, marginal utility min 5. 5 mangkok, total utility 40, marginal utility min 10. Nilai marginal utility dapat dihitung dengan rumus MU sama dengan TU dalam kurung N min TU dalam kurung N kurang 1. Secara teknik perhitungannya adalah sebagai berikut. MU bubur ayam pertama sama dengan 30 min 0, yaitu sebesar 30. MU bubur ayam kedua sama dengan 45 dikurang 30, yaitu sebesar 15. MU bubur ayam ketiga sama dengan 55 dikurang 45, yaitu sebesar 10. MU bubur ayam keempat sama dengan 50 dikurang 55, yaitu sebesar min 5. MU bubur ayam kelima sama dengan 40 dikurang 50, yaitu sebesar min 10. Berdasarkan nilai MU yang telah terlihat nilai MU paling tinggi adalah pada saat Ali makan bubur ayam mangkok yang pertama, dan nilai MU terkecil adalah ketika Ali makan bubur ayam pada mangkok kelima. Hal ini berarti saat makan bubur ayam yang pertama, tingkat kepuasan Ali sangat tinggi karena pada saat makan bubur ayam mangkuk pertama, Ali sangat lapar, sedangkan pada saat makan mangkok bubur ayam mangkuk kelima, Ali sudah kenyang, sehingga tingkat kenikmatannya kecil. Setelah diketahui MU, maka baik kurva TU maupun kurva MU dapat digambarkan sebagai berikut. Ini gambarnya teman-teman. Bisa dilihat tadi? Ya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang terakhir silakan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal nomor 1. Berdasarkan gambar di bawah ini, uraikan pengertian dari konsumsi. Konsumsi adalah menghabiskan nilai guna suatu barang atau suatu jasa secara berunsur-unsur atau secara habis, seperti memakan makanan warteg, gorengan untuk memenuhi rasa laparnya. Nomor 2. Uraikan tujuan konsumsi berdasarkan pemahaman pada gambar di bawah ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi oleh setiap bulannya. Nomor 3. Pada hari Minggu, Ali melakukan aktivitas lari pagi. Ali lari pagi menelusuri pantai Amahami dari pukul 6.00 WITA sampai dengan 8.00 WITA. Pada saat mulai lari pagi, Ali belum makan pagi, sehingga setelah selesai lari pagi terasa sangat lapar. Setelah sampai di rumah, Ali langsung masuk ke dapur segera mengambil 1 mangkuk bubur ayam yang telah dihidangkan ibunya di meja makan. Karena rasa lapar yang sangat besar, Ali memutuskan untuk mengambil 1 mangkuk bubur ayam kembali. Setelah habis mangkuk kedua, ternyata rasa lapar masih dirasakan Ali hingga akhirnya Ilham menghabiskan 5 mangkuk bubur ayam. Ketika makan bubur ayam pertama, tingkat kepuasan total yang dirasakan Ali sebesar 30 util. Mangkuk kedua naik menjadi 45 util. Mangkuk ketiga naik menjadi 55 util. Namun pada mangkuk yang keempat, tingkat kenikmatan mulai berkurang, yaitu sebesar 50 util. Mangkuk kelima 40 util. Berdasarkan ilustrasi di atas, buatlah perhitungan marginal utility atau MU dan gambarlah upah hukum kosen 1 yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Berdasarkan ilustrasi di atas, tabel dapat dibuat sebagai berikut. Bubur ayam atau satuan mangkok. 1 mangkok. Total utility atau TU 30, marginin utility 30. 2 mangkok. Total utility atau TU 45, sedangkan marginal utility MU 15. 3 mangkok. Total utility atau TU 55, marginal utility atau MU 10. Mangkuk 4 mangkuk. Total utility atau TU 50, marginal utility atau MU min 5. Mangkuk kelima, total utility TU 40, marginal utility MU min 10. Nilai marginal utility dapat dihitung dengan rumus MU sama dengan TU dalam kurung sama dikurang TU dalam kurung N dikurang 1. Secara teknik perhitungannya adalah sebagai berikut. MU bubur ayam pertama sama dengan 30 dikurang 0, yaitu sebesar 30. MU bubur ayam kedua sama dengan 45 dikurang 30, yaitu sebesar 15. MU bubur ayam ketiga sama dengan 55 kurang 45, yaitu sebesar 10. Bubur ayam keempat sama dengan 50 dikurang 55, yaitu sebesar min 5. Bubur ayam kelima sama dengan 40 dikurang 50, yaitu sebesar min 10. Berdasarkan nilai MU yang telah terlihat, nilai MU paling tinggi adalah nilai paling tinggi ada pada saat Ali makan bubur ayam mangkuk yang pertama, dan
ketika Ali memakan bubur ayam pada mangkuk kelima. Hal ini beralih saat makan bubur ayam pada mangkuk yang pertama. Tingkat kepuasan Ali sangat tinggi karena pada saat makan bubur ayam mangkuk pertama, Ali sangat lapar. Sedangkan pada saat makan bubur ayam mangkuk kelima, Ali sudah merasa kenyang sehingga tingkat kenikmatannya kecil. Setelah diketahui nilai MU, maka baik kurva TU maupun kurva MU dapat digambarkan sebagai berikut. Ini gambar. Ya, dari kami ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Sekian materi kali ini. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari undangannya saya. Coba ya perhatikan di sini. Ya, tadi teman-temannya sudah menampilkan hasil diskusinya mengenai yang pertama itu soal yang pertama apa? Pengertian konsumsi. Nah, pengertian konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Terus tujuan dari konsumsi adalah menghabiskan nilai suatu barang. Itu adalah tujuan dari konsumsi. Menghabiskan nilai dari suatu barang. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai cara membuat tabel marginal utility. Nah, di mana di situ si Ali pada saat itu melakukan lari pagi. Ya, dia belum sarapan. Setelah pulang dari lari pagi baru dia makan. Nah, di mana di situ rasa laparnya Ali sangat besar. Nah, pada saat pertama Ali merasa lapar. Tingkat makannya Ali itu sangat tinggi di situ. Nanti pada saat mangkuk kelima, di situ Ali merasa kurang, bosan dia makan. Akhirnya mendapat nilai minus. Nah, jadi itulah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa penutup untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Sama-sama.